Ya, kita akan bahas ini. Ya, kita udah belajar tentang hal penting ya, tentang kedaulatan Allah dan juga yang berkaitan dengan bagaimanakah sifat-sifat Allah itu sendiri ada 12. Kita akan masuk ke dalam kedaulatan Allah dan sebagai penyebab segala sesuatu. Nah, kita akan melihat dalam beberapa ayat firman Tuhan ya. Kejadian 4, kita lihat kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Terus ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil sebab Kain telah membunuhnya. Nah, di sini kita lihat ada dua ya. Jadi yang pertama kelahiran Kain, anak pertama dari Adam dan Hawa, kemudian kelahiran dari Set, anak pertama dari kematian setelah Habil. Dan semua dikatakan oleh Adam, ya Adam yang melahirkan itu kan istrinya. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan. Jadi kelahiran seorang anak dari awal Kain, Habil sampai kepada Set itu semua adalah dikarenakan karunia. Allah mengaruniakan. Jadi Allah yang menyebabkan kelahiran-kelahiran segala sesuatu, apakah manusia yang di dalam Tuhan atau yang di luar Tuhan, atau orang-orang yang tidak di dalam tanda petik jalur kekudusan Tuhan, dan atau yang nanti keluar dari kebenaran Tuhan. Dan semua itu Tuhan tentukan. Jadi Kain waktu lahir bukan ditolak Tuhan. Kain lahir itu dikehendaki Tuhan. Dan waktu dia membunuh Habil, dia keluar dari jalur kehendak Tuhan. Dan waktu dia dilahirkan itu, dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Dan waktu dia mendapatkan hidupnya sebagai manusia, itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia menyalahgunakan anugerah dan dia membunuh Kain. Maka dia dalam kedaulatan Allah, penyebabnya semua dari Allah. Dan dia waktu melawan kehendak Allah, jalur daripada kebenaran Allah. Dan dia ditolak oleh Tuhan dan mendapatkan tanda di dahinya. Itu adalah tanda kematian sebenarnya. Tanda di dahinya bahwa kamu sudah membunuh saudaramu. Jadi kita lihat Allah berdaulat akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mau lahir, mau terjadi apapun, itu semuanya jelas merupakan kehendak Allah dan rencana semua di dalam kontrol Tuhan. Nah, Kejadian 18 ayat 13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku telah tua? Jadi kembali Sarah meragukan apa yang dijanjikan Tuhan itu ya nggak bisa. Ya saya udah tua, saya udah menopause, sudah tidak menstruasi lagi dan nggak akan punya anak. Dan kedua, dia secara fisiknya adalah mandul. Dan dia mendengarkan janji ini dan dia tidak menolak waktu itu. Kamu akan punya anak. Nah, waktu Tuhan janji itu dia sudah tua. Dan sekarang semakin tua. Dan semakin nggak mungkin gitu. Mengapa Tuhan tunggu sampai 25 tahun sampai kemudian kedua pasangan itu mendekati umur 100 tahun gitu kan? Kenapa? Ya karena Tuhan ingin menyatakan kedaulatannya. Tuhan ingin menyatakan bahwa segala sesuatu itu di dalam kontrol dia, bukan kontrol manusia. Jadi tidak mungkin manusia berpikir gimana mau melahirkan, saya mandul, saya udah tua, saya menopause. Dan ya gimana kalau ada bayi, otot-otot saya yang di rahim itu kan harus anak muda. Kenapa anak muda? Ya karena dia lentur, dia masih muda, ototnya oyot-oyot itu kan ototnya itu ya. Jadi kalau tumbuhan itu kan ya
kita ngomong itu akar-akarnya otot-ototnya itu kan. Nah, kalau masih muda itu dia bisa lentur, bisa terbuka tulang-tulang juga. Tapi kalau udah tua, bagaimana melahirkan itu? Nah, semuanya itu secara perhitungan biologis, perhitungan manusia, perhitungan kedokteran, perhitungan bidan, perhitungan secara fisik, daging dan otot semuanya itu kayaknya nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan, Tuhan sudah janjikan. Jadi Allah penyebab segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin dipikir manusia, yang mustahil pun bisa terjadi di situ. Nah, kalau Allah sudah menentukan apapun yang menghalangi nggak akan bisa, ya. Dan kita lihat ini yang terjadi ya, dan jelas sekali terjadi dengan apa? Dengan di depan mata daripada kehidupan nyata di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Kejadian 25 ayat 21. Saya bacakan ini ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Sarah mandul dikatakan di sini ya. Ribka mandul, bagaimana punya keturunan? Jadi keturunan Abraham istrinya mandul. Anak istrinya menantunya mandul. Terus gimana? Kamu dijanjikan kamu akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut jumlahnya. Mana gitu. Dan mandul, 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 mandul gitu. Nah, anaknya, anak cuma satu. Katanya ribuan, banyak. Kenyataannya cuma satu. Jadi pikiran kita kalau melihat seperti mungkin dalam pergumulan Abraham, Ishak gitu ya, terus gimana gitu. Tapi Allah berdaulat dan dia tahu bagaimana menggenapi rencananya. Dan mengapa Tuhan izinkan kemandulan? Ya memang dia buat itu. Kenapa dia buat Sarah mandul kemudian Ishak mandul gitu kan? Siapa ini Ribka mandul. Itu bukan karena kesalahan Ishak, kesalahan bukan. Itu semua kedaulatan Tuhan diatur oleh Tuhan. Jadi banyak orang katakan mandul itu satu aib, enggak juga. Kenapa enggak? Ya karena Tuhan yang menetapkan semuanya, menjadikan semuanya. Dan ada waktu Tuhan bahwa kemandulan itu akan dibuka oleh Tuhan. Yang tertutup akan dibuka. Jadi Tuhan mengabulkan doanya yang karena istrinya mandul sehingga Ribka istrinya itu akhirnya mengandung. Dan anaknya itu bertolak-tolakan, jadi kepalanya di atas, satunya di bawah gitu. Bertolak-tolakan, jadi belakang membelakangi. Jadi yang satu nggak menghadap sana, satu menghadap sini gitu. Nggak ada hadapan, belakang-belakangan. Jadi dari bayi udah bertentangan itu. Ishak dan Esau dengan Yakub itu udah berperang dalam bayi. Posisinya berperang, posisinya melawan dan kontras gitu kan. Jadi kontradiksi semuanya. Wah itu memang kehidupannya gitu. Siapa yang menentukan bayi itu berbalik? Ya Tuhan sendiri. Ya nggak mungkin bayinya yang menentukan. Ya nggak bisa. Dari mana? Ya bukan Adam, Abraham, bukan Sarah juga, bukan Ishak dan Ribka juga. Kenapa bayinya bisa bisa bertolak belakang itu? Ya Tuhan yang kasih. Kan ini Tuhan mengabulkan doanya, dikatakan tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Doa itu, dan dia pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba budak daripada yang muda. Di situ, Saudara. Ditetapkan Tuhan, ditetapkan Tuhan. Saudara. Sampai akhirnya Edom itu dimusnahkan Tuhan. Bayangkan, Saudara, Edom dimusnahkan Tuhan. Nah, coba saya lihat ya. Saya bikin satu eh, bagaimana Edom dimusnahkan oleh Tuhan dalam perjanjian itu ya. Saya coba lihat ini. Saya carinya. Sebentar saya cari. Kemarin saya baru bikin itu soalnya. Oh, belum masuk. Belum masuk ini. Belum masuk. Yang masuk ini. Nanti saya jelasin aja ini. Yang masuk empat kusta ini.
Ya, empat kusta. Nah, nanti aja. Oke, kita kembali pada ini ya. Oke, kita lihat ini. Nah, kita dari Adam, kemudian Abraham, kemudian pada Isa, kedaulatan Allah itu tidak berubah dan dia menetapkan segala sesuatu walaupun tidak mungkin mandul, ada masalah, ada penghalang, ada rintangannya dan tidak mungkin dilewati oleh pikiran manusia dengan kekuatan manusia. Tetap Tuhan akhirnya menghendaki, menggenapi dan terjadilah seperti yang dia genapi, seperti dia janjikan, seperti yang dia asuransikan, dia tetapkan gitu ya. Jadi itu jelas sekali. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ya. Nanti kita akan pelajari, mungkin nggak tahu sudah belajar belum. Ini hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan dari berapa kali dan Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Firaun mengeraskan hatinya. Itu 10 kali tentang kekerasan hati Firaun. 10 kali. Ya, nanti kalau sempat kita pelajari. Nah, kita lihat sekarang di dalam Rut pasal 4. Ya, Rut pasal 4 ayat yang ke-13. Ini kalimat tadi. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka perhatikan, atas ketetapan Tuhan, atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari semua kelahiran, semua keberadaan manusia itu dalam kekuatan penetapan Tuhan. Dikatakan melahirkan seorang anak laki. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi anak Naomi, ya sampai anak Ruth dari Boas itu dikatakan dengan jelas ya. Dan Naomi itu perempuan-perempuan itu berkata pada Naomi, Naomi itu kan mertua itu. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau Naomi, janda yang sangat merana itu. Termasuklah kiranya nama anak itu karena ia pada hari ini telah lahir seorang penebus. Nah, itu menunjuk pada siapa? Simbol daripada Kristus. Jadi ini sudah ditetapkan. Setiap anak yang lahir, mulai dari Adam Habil menunjuk pada Kristus. Dan kemudian Ishak menunjuk pada Kristus. Yakub menunjuk pada Kristus. Kemudian di sini, Ruth dengan Boas menikah dan anaknya disebut penebus dan dikatakan dia menunjuk pada Kristus. Dan ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang asal-asalan, akal-akalan, bukan. Ini ketetapan dari Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan semua yang terjadi itu dalam rangka kehendak Tuhan yang akan dinyatakan, diberitakan, dan digenapi oleh Tuhan semuanya. Ya, di situ. Coba kita lihat kejadian 42. Ya, kejadian 42. Ayat yang ke-28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dan gemetar, takut mereka. Dan berkata satu sama lain itu ya, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah jelas dikatakan, ini Tuhan tahu ini. Ini kita jadi masalah ini kenapa? Karena kita ada dosanya nih. Jadi mereka itu ketakutan sekali dengan dosa-dosa mereka itu akhirnya takut dibongkar, takut kemudian ya dihukum oleh penguasa Mesir itu dan kemudian dia dibinasakan. Nah, mereka tahu sekarang penguasa Mesir itu adalah Yusuf saudara sendiri. Dan mereka ketakutan sekali di situ, ya. Kenapa Allah memilih Abraham? Nah, dalam doktrin pilihan yang kita lihat ya, dalam kesedihan penderitaan Tuhan menetapkan segala sesuatu. Di dalam kelahiran Tuhan menetapkan segala sesuatu. Dan Tuhan memilih semua baik tanah, baik orangnya, baik itu kalau kita lihat caranya, itu semua ditentukan Tuhan dan bukan manusia. Jadi kedaulatan Allah itu bukan hanya menetapkan, tapi dia juga mengarahkan bagaimana sikap dan apa yang harus dilakukan dan bahkan secara detailnya pun itu di dalam seluruh ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ya. Oke. Nah, kita lihat kejadian pasal 12. Ya, ini sesuatu yang sangat menakutkan sebenarnya. Ya, Abram dipanggil Tuhan. Ya, dikatakan
Abram dangut Tuhan, berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini kan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram nggak tahu negerinya mana, negerinya siapa, di mana tempatnya, terus bagaimana negeri itu akan diberikan pada dia. Itu masih jauh sekali, ratusan tahun dan masih ribuan tahun. Saudara. Dan Abram pun tidak tahu ada kota Yerusalem gitu kan, nggak tahu dia, dia nggak pernah tahu. Tapi dia tahu bahwa Tuhan akan mendirikan satu bangsa, satu kerajaan. Dan itu mata iman Abraham yang tahu. Dan kematiannya pun tidak menutupi dia tidak tahu. Dan dalam kematian pun Tuhan menjanjikan dan Abraham tahu betul apa yang dia lihat dalam kematian yang dibatasi dengan darah daging itu. Dan Abraham mampu melihat dalam iman janji Tuhan. Di dalam kematian pun dia mampu melihat itu. Karena iman. Ya, jadi di sini jelas sekali dikatakan di dalam Keluaran pasal 12. Jadi bagaimana Tuhan memanggil dan dikatakan akan aku tunjukkan kepadamu. Jadi yang mengarahkan siapa? Tuhan. Yang memberikan arah, memberikan semuanya jaminan itu Tuhan cuma kutunjukkan, kusertai, aku bersamamu. Jadi kalau orang tidak percaya tentang kedaulatan Allah dan ketetapan Allah, itu orang Kristen yang benar-benar tidak tahu Allahnya itu sehebat apa. Jadi kalau kita menolak ketetapan Tuhan, the degree of God, atau sovereignty of God. Nah, surah itu kekristenan yang paling bodoh. Itu adalah kekristenan yang tidak menerima kedaulatan Allah. Artinya, engkau tidak menyembah Allah yang betul-betul berdaulat. Jadi siapapun yang menolak Allah tidak berdaulat, surah, kita lebih bodoh daripada orang agama Islam. Kita lebih bodoh daripada orang-orang yang mengerti Tuhan mereka. Karena mereka lebih tahu bahwa mereka berdaulat Tuhannya daripada kita yang tidak mengaku. Dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan pengajar juga sekolah teologi ya, yang tidak mengakui adanya sovereignty of God. Dan dia hanya mengakui manusia itu bebas. Jadi sovereignty-nya itu kedaulatannya bukan pada Tuhan, pada dirinya sendiri. Saya nentukan semuanya. Surah itu bukan kekristenan, itu kesesatan yang luar biasa. Kedaulatan itu tidak pernah ada pada diri manusia. Lihat di Alkitab semuanya, Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang menganugerah, Tuhan yang menganugerah. Nggak ada satu kalimat pun yang menunjukkan pada manusia yang melakukan itu. Kenapa ya? Buktinya setiap saya mengajarkan, kalian dengar sendiri firman Tuhan yang saya bacakan mana? Tunjukkan saya kalau ada manusia berdaulat. Nggak ada tuh, dalam firman Tuhan. Nggak ada. Jadi jelas ya di dalam keluaran. Nah kita lihat ya di sini. Ya, Kejadian 15. Wah ini mengerikan. Tuh. Ya, Kejadian 15 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku, bukan bagi Abram ya. Jadi setiap kita melakukan persembahan, memberikan pengorbanan, orang Israel semua, itu bukan untuk bangsa Israel, itu untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan ritual itu untuk Tuhan. Dari nyanyi, dari memberi persembahan, dari kita main gitar, kita berkhotbah, dan semua kita lakukan itu adalah untuk ditujukan bukan pada manusia, itu pada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Kejadian 15 ayat 9, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tekukur seekor merpati. Dan diambil nyala semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua kepala dan tubuh. Cok, gitu kan. Dipenggal. Kepala pisah dengan tubuh. Kepala pisah dengan tubuh. Kepalanya dan ini tubuhnya. Kepalanya Kristus, tubuhnya adalah gereja. Kepala Kristus, tubuh gereja. Jelas ya artinya itu ya. Kenapa kepala dipenggal dari tubuh? Ya karena kepala adalah Kristus. Kematian adalah terlepasnya Kristus dari gereja. Semua gereja mati. Dan saya berjuang, ya berjuang sampai mati. Jangan pernah gereja terpisah dari Kristus, dari kepalanya. Jadi kalau kamu badan berjalan nggak ada kepala, itu namanya mayat. Berjalan, kepalanya nggak ada. Wuh, serem. Jadi gereja-gereja sekarang itu banyak yang tidak memberitakan Kristus yang sejati kepalanya diganti dengan kuntilanak.
bukan kepala Kristus. Jadi mereka mayat. Banyak gereja jadi mayat, kepalanya kemudian yang disenangi mereka. Wajahnya siapa? Pendetanya, baik itu ganti. Dan itu menyeramkan. Ya. Jadi jelas dikatakan pada ayat 9 itu ya, ku berikan, ambillah bagiku, ambillah bagiku seekor lembu semuanya. Dan setelah semuanya dipotong jadi dua, diletakkannya bagian-bagian itu satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ya, ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Kenapa? Karena nggak boleh dimakan burung buas, menunjukkan pada pekerjaan iblis. Jadi tidak boleh bagian dari Tuhan itu diambil oleh iblis, diusir apa? Dan usir sampai kemudian Abraham itu kelelahan dan Tuhan tidak menyatakan dirinya. Tuhan berdiam diri. Tuhan berdaulat. Apa yang akan dia nyatakan? Nah ini saudara, ini serem sekali. Abraham dijanjikan negeri yang bagus-bagus, wah luar biasa nanti anak begini. Tetapi ayat ini, cerita ini nggak pernah dikhotbahkan, saudara. Nggak pernah dikhotbahkan, saudara. Apalagi di gereja-gereja karismatik Pentakosta. Nggak doyan mereka. Mereka takut sekali khotbah ini. Apa itu? Ini ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tidurlah atau tertidurlah. Jadi saking kelelahan, dia nggak niat tidur ya. Kan dia jaga-jaga gak kuat itu. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Waduh, sampai ngorok-ngorok itu ya. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah. Dengan sesungguhnya. Nah ini, apa yang mengerikan? Dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu, anak cucumu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara. Zaman perbudakan Israel itu bukan karena jahatnya Fir'aun, bukan saudara. Itu sudah ditetapkan Tuhan dalam kedaulatan Tuhan. Saudara mau bantah apapun, saudara nggak bisa melawan ini. Ini cerita Alkitab, ini cerita Tuhan. Jadi kalau orang tidak percaya kedaulatan Tuhan, itu kekristenan yang paling bodoh, yang paling konyol, yang paling tidak beriman. Kenapa? Ini buktinya. Dijelaskan apa? Lalu keturunan yang ada dalam hidupmu, semua keturunanmu akan diperbudak, dianiaya. Berapa tahun? 400 tahun. Tepatnya 430 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Nah, jelas kan? Mesir itu akan kuhukum, akan kuhancurkan, kubinasakan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, dikasih harta benda banyak oleh Tuhan. Apa itu? Emas, perak, itu yang banyak atau berapa ratus ratus kilo, berapa ton kita nggak tahu. Dan kemudian mereka membuat anak lembu emas. Itu dari ini harta benda yang banyak. Kan mereka budak, nggak punya harta benda. Nggak ada satupun harta benda. Nah, mereka punya emas perak dari mana? Ya, dari bangsa Mesir. Yang Tuhan gerakkan, ditetapkan oleh Tuhan, membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi dengan nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah, tetapi ayat 16, keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Nah, kemarin ada orang tanya saya, Pak, Bapak kok bisa punya pendapat orang Kanaan itu dosanya matang? Nah, ada di Alkitab. Sudah Tuhan matangkan dosanya, dan kemudian Israel sebagai alat Tuhan untuk membinasakan semua bangsa ini. Di situ. Berapa tahun dimatangkan? 400 tahun. Seluruh dosa Kanaan itu dimatangkan 400 tahun dan dipersiapkan dengan segala ya kemegahannya, dan selama kemudian 40 tahun pertama dan 40 tahun kedua 80 tahun, dan kemudian 40 tahun ketiga 120 tahun. Jadi coba kita lihat ya, 400 tahun, 120 tahun, 520 tahun bangsa Amori, Het, Hewi dan semuanya itu mereka menjadi bangsa yang biadab, bangsa kejam, bangsa yang bebal sekali. Dan Tuhan akhirnya membinasakan mereka semua dengan apa? Dengan kekuatan bangsa Israel. Dari mana ayatnya? Ini ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan. Durjana, saudara, dosa yang nggak bisa diampuni. Kedurjana orang Amor itu belum genap. Jadi tunggu kegenapan mereka dulu.
dan ini selesai, nah baru diperangi sana. Binasakanlah seluruh bangsa Kanaan dan jangan tinggalkan satu kehidupan pun. Itu kata Tuhan. Oh Tuhan kok kejam? Enggak kejam. Mereka itu sangat kejam. Mereka bebal. Dan tidak boleh ada bangsa yang begitu kejam. Itu Sodom Gomora, Babel, zamannya Nuh dibinasakan Tuhan semua. Dan ini kalau ada, ya harus dibinasakan. Nah apakah zaman sekarang ada? Saya nggak tahu. Bisa ada? Bisa. Dan apakah bisa dibinasakan Tuhan? Bisa. Di Genosat? Iya bisa. Kalau Tuhan mau bisa. Dengan apa? Ya di bom atom. Ya dengan bom-bom modern. Kita nggak tahu. Jadi ini kedaulatan Tuhan sudah ditetapkan dan dalam mimpinya, dalam visinya, Abraham diberitahu, ini keturunanmu akan 400 tahun diperbudak dan 120 tahun akan masuk tanah perjanjian. 520 tahun secara total. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Yang berdaulat siapa? Tuhan. Nggak mungkin manusia bisa punya rancangan seperti ini. Siapa bisa merancang hidup seperti itu? Nggak ada. Ya. Jadi Allah memilih, bukan hanya memilih, menetapkan baik sesuatu yang sangat bersuka cita sampai berduka cita. Tempat yang paling indah di di taman yang penuh dengan makanan dan penuh dengan keindahan, atau di lembah kekelaman yang penuh dengan maut dan badai kehidupan. Sama. Dan bangsa Israel dibentuk dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang memilihkan tanah, Tuhan yang memberitahukan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memerangi, dan semuanya Tuhan. Bangsa Israel hanya taat pada Tuhan. Jadi apa sih yang disebut sebagai yang bisa dilakukan bangsa Israel? Ya taat saja, hanya taat, lakukan. Tuhan minta berjalan, berjalan. Tuhan minta terus kemudian berhenti, berhenti. Di situ aja. Jadi yang perang siapa? Tuhan. Yang mengalahkan siapa? Tuhan. Yang kemudian punya kekuatan siapa? Tuhan. Dan semuanya Tuhan. Dan banyak orang modern itu merasa dirinya, wah saya yang kerjakan, saya yang cari duit, saya yang bisa menentukan sesuatu. Itu orang-orang percaya yang sangat bodoh sekali. Jadi kalau berkarya itu dia merasa dirinya berkarya, itu bodohnya sekali, bodoh-bodoh. Saudara, kita kadang-kadang bebal dalam rohani banyak hal. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, ya itu kadang-kadang kita itu melupa ya, melupa apa? Kita lupa bahwa apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kerjakan itu adalah dari Tuhan, bukan dari siapapun. Jadi kalau ada karya dan kemudian kebanggaan dan pujian, sudah itu bukan milik kita sebenarnya, itu milik Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan dalam seluruh kesetiaannya, pemeliharaannya, dan kasih setianya, belas kasihannya, anugerahnya, dan kasih karunia. Itu Tuhan yang berikan pada kita. Jadi harusnya yang dipuji itu Tuhan, bukan kita. Coba lihat di Alkitab, yang dipuji siapa? Tuhan. Bisa nggak kemudian yang dipuji itu siapa? Yusuf dipuji? Nggak mau dia. Nggak mau dia. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat ya, kemudian masuk kepada pemilihan-pemilihan tentang Ishak dan Ismail ya. Ishak bukan Ismail, Yakub bukan Esau, Sarah bukan Hagar. Dan itu jelas dalam seluruh firman Tuhan, itu ada ketetapan-ketetapannya dan ayat-ayatnya dan itu tidak bisa dirubah. Dan kemudian kita lihat bagaimanakah Tuhan mengeraskan hati Firaun ya, di sini ya. Bagaimana Tuhan merasa anti Firaun. Nah ini yang paling bawah ya. Nah kita lihat 10 kali Pak, Tuhan mengeraskan hati Firaun. maaf Pak, Ya, itu slide-nya gak kelihatan Pak. oh ya, coba Ya, ya. Ah, ini, coba saya nyalain lagi. Nah ini yang paling bawah ya. Oke ya. Nah mulai dari kejadian 20 ya. Dan bagaimanakah, saya punya daftar, nanti saya kasih daftarnya detailnya ya, satu persatu. Tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup orang percaya itu. Sebentar ini ada nggak yang daftar dari Fir'aun, pemeliharaan Allah ini.
Oh, nggak masuk ini yang satunya. Oke, ya oke ya. Jadi ini. Jadi coba kita lihat keluar sebentar aja. Ini sebenarnya soalnya bisa terlalu lama kita. eh, Ulangan sebentar ya. Ulangan pasal 2 ayat 30. Nah ini. Ya kita lihat ya. Perhatikan, tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau beri jalan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dan dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku telah menyerahkan Sihon dan negerinya kepada mulailah menduduki negerinya sampai menjadi milikmu. Jadi Tuhan yang mengeraskan hati sudah dikasih mau nggak kita berdamai dengan persyaratan? Nggak mau, dia maunya mau hantam bangsa Israel. Kalau kamu melawan saya, kamu bukan melawan saya, kamu melawan Tuhan. Maka Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan kamu semua melalui kami. Dan itu jelas, saudara. Ya, bagaimanakah Tuhan mengarahkan seluruh daripada eh, sampai ini hidupnya orang raja-raja ya. Ya, sebentar kita. Nah, oke ya. Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa. Maka waktu engkau kembali kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Mujizat itu untuk memberi kesadaran. Kamu supaya sadar ini tak kasih mujizat ini. 10 tulah 10 mujizat itu di depan Firaun diserahkan Tuhan pada Musa dan di performance dan disampaikan gitu ya, dibuktikan dan dipamerkan pada Firaun. Apakah Firaun bertobat? Enggak, saudara. Dan dikatakan di sini, ku perbuat di depan Firaun. Dan perbuatlah, kau perbuat di depan Firaun, tetapi dikatakan, aku akan mengeraskan hatinya. Siapa yang mengeraskan hati? Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Aku nih siapa? Tuhan. Jadi aku Tuhan akan keraskan hatinya. Kamu kasih mujizat, aku keraskan hatinya. Jadi aktif Tuhan itu mengeraskan hati manusia. Tuhan aktif. Dalam arti apa? Bahwa dia sudah disediakan banyak mujizat-mujizat, dia tidak mau ya sekalian. Aku ambil seluruh penyertaan belas kasihanku. Jadi keras hati itu apa? Tuhan tidak memberikan pengampunannya, Tuhan tidak memberikan belas kasihannya, Tuhan tidak memberikan waktu pertobatan, Tuhan cabut semuanya. Karena kamu betul-betul biadab. Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu. Nah, keluaran pasal 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Yang kedua, dan akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir. Yang ketiga, tetapi Tuhan Yahweh, tadi kan aku ini enggak, Yahweh, mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti firman Tuhan kepada Musa. Tiga. Empat, Tuhan mengeraskan hatinya. Keluaran 10 ayat 20. Empat ini kan. Yang kelima, ayat 27, Keluaran 10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan. Ini kelima. Yang keenam, Keluaran 11 ayat 10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Fir'aun, tetapi Tuhan mengeraskan hatinya. Kedelapan, Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan lagi. Yang, yang ketujuh ini, sorry, ketujuh ya. Dan pada seluruh yang terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku menyatakan kemuliaanku. Dan kedelapan, ya kedelapan Tuhan mengeraskan hatinya. Keluaran 14 ayat 8. Yang kesembilan, Tuhan akan mengeraskan hatinya dan seluruh hati orang Mesir dikeraskan Tuhan. Pas 10. Keluaran 14 ayat 17. Dan ini ada di Alkitab loh. Jadi kalau orang mengatakan ya Tuhan kan nggak mau mengeraskan hatinya, kan yang keraskan hatinya diri sini. Bukan. Arti mengeraskan hati adalah tidak memberikan kasih belas kasihan kemurahannya. Allah membenci Esau, mengasihi Yakub, bukan membenci nggak ada dasarnya.
Kenapa? Allah tidak memberikan kasihnya seperti kepada Yakub, dia tidak memberikannya pada Esau dan dia menahannya. Kenapa? Karena Esau menghina Tuhan, menghina hak kesulungan. Maka kasihnya dicabut dan tidak disalurkan. Nah, kalau orang-orang tidak diberikan hati oleh Tuhan bisa berbalik, ya jadi keras hati, hati membatu, bebal semuanya. Dan termasuk bangsa Israel. Aku akan mengeraskan hatinya, akan menutup telinganya dan matanya supaya melihat tidak mengerti, mendengar tidak paham. Itu Tuhan sendiri. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Jadi ini jelas sekali. Jadi kita jangan main-main dengan Tuhan. Jadi kalau sudah dikeraskan hatinya, aduh, saudara itu artinya kamu diserahkan kepada kuasa kegelapan kebinasaan. Fir'aun dikeraskan hatinya. Artinya apa? Tidak diberi pertobatan, tidak diberi kesempatan. Dan Tuhan keraskan. Tuhan kutuk pohon ara, sama. Ditunggu, tunggu, 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 sampai tiga masa itu 3 tahun. Nggak ada hasilnya. Maka Tuhan katakan, terkutuklah engkau, langsung kering ya. Shhh, kering, mati pun. Artinya binasa. Nah, itu menunjukkan pada bangsa Israel. Kalau kamu tolak Kristus sampai masa Tuhan tunggu dan kamu tolak seluruh bangsa Israel, itu jadi pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi. Iya, akan terjadi. Bangsa Israel yang tidak menerima Kristus, mereka terkutuk semuanya. Jadi jangan bangga menjadi bangsa Israel secara jasmani, apalagi gereja yang membela Israel yang menghina Kristus. Itu gereja sesat. Ya. Kalau Israel menghina Kristus, mengutuk Kristus, dan kita menjunjung mereka sebagai umat pilihan, itu kebodohan kita. Ya, kita harus tahu itu. Jadi Israel harus kembali pada Kristus. Apakah semua Israel menjadi binasa? Enggak. Tuhan janjikan sebagian sisa umat Israel akan kembali pada Tuhan. Dan bukan semua Israel. Maka jika ada pembangunan tiga bait Allah yang ketiga, saudara, itu sesuatu yang sangat menyesatkan sebenarnya. Dan tidak akan bisa terjadi pembangunan bait Allah ketiga. Kenapa? Karena sudah tidak ada bait Allah lagi. Kristus sudah mendirikan bait Allah yang baru, yang lama sudah dihancurkan dan tidak boleh didirikan kembali. Nggak ada gunanya. Kristus bait Allah yang sempurna. Nggak ada bait Allah lagi kecuali Kristus. Dan itu jelas dalam Alkitab. Ya, oke, kita akan istirahat ya 10 menit. Nanti kita kembali. Ya, karena ini ada batasan waktu dari Zoom-nya. Oke, Pak. Oke ya, 10 menit ya. Ya, terima kasih.